Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Selamat datang di SMK Pelita. Perkenalkan, nama saya Deurita. Saya mengajar di mata pelajaran matematika. Selamat bergabung di Yuk Belajar Matematika. Untuk pelajaran di kelas 10 kita akan mempelajari banyak hal, misalnya bilangan pangkat, bilangan linier, program linier, matrik, dan seterusnya. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai bilangan pangkat, akar, dan logaritma. Seperti apa? Simak penayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Untuk materi pertama di kelas 10 kita akan mempelajari mengenai bilangan pangkat, akar, dan logaritma. Materi ini masuk ke dalam kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Dan indikator pencapaian kompetensi bilangannya adalah: yang pertama, memahami bentuk bilangan pangkat atau eksponen. Yang kedua, menyederhanakan bilangan pangkat. Dan terakhir, mengoperasikan bentuk bilangan pangkat dengan menggunakan sifat-sifatnya. Bilangan pangkat yang akan kita bahas terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu A, bilangan pangkat bulat, kemudian B, bilangan pangkat pecahan, di mana terbagi menjadi beberapa sub. Yang pertama, pangkat bulat positif, kedua, pangkat 0, ketiga, pangkat bulat negatif, keempat, pangkat pecahan, dan terakhir adalah sifat-sifat pangkat bulat dan pecahan. Nah, fungsi atau kegunaan bilangan pangkat eksponen itu bermacam-macam. Saya akan mencantumkan hanya dua. Yang pertama itu tentang penyederhanaan penulisan bilangan. Di sini ada contoh volume bak air 1 liter. Nilai 1 liter sama dengan 1000 ml. Dan angka 1000 ini bisa kita tuliskan dalam bentuk bilangan pangkat menjadi 10 pangkat 3 ml. Atau contoh yang lainnya, energi listrik yang digunakan suatu alat sebesar 260.000 Joule. 260.000 bisa dituliskan dalam bentuk bilangan pangkat menjadi 2,6 dikali 10 pangkat 5 Joule. Lalu ada contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada era teknologi informasi ini, kamu pasti punya akun di jejaring sosial seperti misalnya di Facebook, di WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Nah, bagaimana penyebaran sebuah informasi melalui jejaring sosial tersebut? Coba kita lihat ya. Jika ada satu orang mengirim pesan ke 10 orang dan masing-masing 10 orang tersebut mengirimkan pesan ke 10 orang lainnya, kemudian kita bisa dapatkan penyebaran sebuah informasi tersebut menjadi bentuk model yang seperti dalam tabel. Di sini kita lihat pada level pertama, artinya pesan itu hanya diterima oleh 10 orang, maka bentuk pangkatnya menjadi 10 pangkat 1. Ketika 10 orang tersebut menyebarkan ke 10 orang yang lain, maka dia masuk ke level yang kedua. Artinya penyebaran pesan diterima oleh 1100 orang dan bentuk pangkatnya adalah 10 pangkat 2. Sampai yang terakhir di sini pada level kelima. Artinya penerima pesan sudah sampai 100.000 orang, atau kita tuliskan dalam bentuk pangkat 10 pangkat 5. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pangkat bulat positif. Jika ada A anggota bilangan real dan N anggota bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu artinya adalah perkalian berulang A sebanyak N kali. Sini kita lihat rumusnya. A pangkat N kita namakan bentuk bilangan berpangkat. Sementara A sendiri, bilangan yang kita letakkan di bawah, kita namakan bilangan pokok, dan N bilangan yang kita letakkan di atas, kita namakan pangkat atau eksponen. Contohnya 2 pangkat 3 itu berarti dicari dengan cara mengalikan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali atau sama dengan 8. Pangkat 0, setiap bilangan yang dipangkatkan 0, kecuali angka 0 itu sendiri, nilainya selalu sama dengan 1. Contohnya misalnya 2 pangkat 0 sama dengan 1, Y pangkat 0 dikali X pangkat 0, itu sama-sama bandingnya 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Ketiga, pangkat bulat negatif. Setiap A bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 1, maka berlaku A pangkat negatif N itu bisa diubah menjadi bentuk bilangan pecahan, yaitu menjadi 1 per A pangkat positif N. Contohnya 2 pangkat negatif 3 kita masukkan ke dalam rumus menjadi 1 per 2 pangkat positif 3. Lalu perhitungannya 1, 2 pangkat 3 itu dikalikan menjadi 2 kali 2 kali 2, atau hasil terakhirnya menjadi 1
per 8. Nah, contoh yang kedua, min 1 per 2 dipangkatkan negatif 5. Maka ini kita masukkan ke dalam rumus, sama seperti tadi, negatif setengahnya kita kalikan, hasilnya adalah 1 per negatif 1 per 32 atau hasil terakhir negatif 32. Sifat-sifat pada bilangan pangkat bulat. Ada 6 bentuk sifat untuk bilangan pangkat bulat. Yang pertama adalah perkalian bilangan pangkat, di mana bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya menjadi penjumlahan. Kedua, pembagian pangkat, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurang. Kemudian bilangan pangkat negatif, kemudian bilangan pangkat dipangkatkan kembali, lalu perkalian diberikan pangkat yang sama, dan pembagian bilangan diberikan pangkat yang sama. Kita lihat contohnya pada berikut ini. Yang pertama untuk contoh perkalian pangkat. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5, karena bilangan pokoknya sama-sama 3, maka rumus kita gunakan untuk yang pertama sehingga pangkat menjadi penjumlahan. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 5 atau sama dengan 3 pangkat 7. Nah, sifat yang kedua, pembagian bilangan pangkat. 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 2, bilangan pokoknya sama-sama dengan 4. Karena pembagian, maka pangkat menjadi pengurangan, sehingga berubah menjadi 4 pangkat 8 dikurang 6 sama dengan nilai terakhir 4 pangkat 6. Yang ketiga, bilangan C, bilangan pangkat negatif. 10 pangkat negatif 3 diubah menjadi bentuk pecahan menjadi 1 per 10 pangkat 3 atau sama dengan 1 per 1000. Yang D, ini bilangan pangkat, 6 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 5, maka pangkatnya kita kalikan menjadi 6 pangkat 4 dikali 5 atau 6 pangkat 20. Ini bilangan perkalian bilangan diberi pangkat yang sama 2, maka ketika kurungnya dibuka, pangkat 2 ini masing-masing punya 7 dan 9, jadi 7 pangkat 2 dikali 9 pangkat 2. Dan yang terakhir, pecahan pembagian bilangan dalam kurung diberikan pangkat yang sama, maka ketika kurung dibuka, maka 8 ini menjadi pangkat masing-masing dimiliki oleh 3, ini 3 pangkat 8 dibagi dengan 5 pangkat 8. Contoh soal bilangan pangkat bulat. Di sini ada 4 contoh, kita coba bahas. Untuk soal yang pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 2, kalau tidak ada pangkat di atas berarti 2 pangkat 1. Pangkat 1 tidak pernah ditulis. Nah, menggunakan rumus yang pertama, karena bilangan pokoknya sama, maka hasil perkaliannya menjadi 2, pangkatnya dijumlah, 2 tambah 5 tambah 1 atau sama dengan 2 pangkat 8. Soal yang B, pembagian 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5. Menggunakan rumus bagian, maka pangkat dikurang. 7 dikurangi 5 atau hasilnya sama dengan 9 dipangkat 2. Yang C, bilangan pangkat dipangkatkan kembali. Maka pangkatnya kita kali menjadi 3 pangkat 3 kali 2 atau hasil terakhir 3 pangkat 6. Dan D, bilangan pembagian atau pecahannya diberikan pangkat yang sama. Maka ketika kurungnya dibuka, maka masing-masing diberi pangkat 3 pangkat 3 bagi 4 pangkat 3. Contoh soal bilangan pangkat bulat. Di sini ada 3 contoh, kita coba bahas. Yang pertama untuk soal M pangkat 2 kali N per 2 dikali 4M pangkat 3N dibagi M. Nah, langkah pertama kita lakukan adalah kita mengalihkan, kemudian kumpulkan yang koefisiennya sama. Di sini 4 atau bilangan pokoknya sama, 4 M pangkat 3 kita kalikan dengan M pangkat 2 dikaliin kali N dibagi 2M. Lalu karena bilangan pokoknya sama, maka yang M karena perkalian pangkatnya kita jumlah menjadi 4M 3 pangkat 2 dikali N juga begitu, karena bilangan pokoknya sama menjadi pangkat 1 ditambah 1 per 2M. M 3 pangkat 2 menjadi M pangkat 5 dikali N 1 tambah 1 sama dengan 2, hasil terakhir 4 dibagi 2 sama dengan 2, M pangkat 5 dibagi M adalah M pangkat 4 dikali N pangkat 2. Untuk yang soal B, silakan kalian coba sendiri. Kita bahas yang C, soal C. Ini soal ada di dalam kurung semuanya, kemudian diberikan pangkat yang sama yaitu angka 2.
Ketika kurung kita buka, artinya pangkat 2 ini dimiliki oleh semua bilangan yang ada dalam kurung, sehingga menjadi bentuk seperti ini. Jadi semua bilangan pangkatnya dikalikan dengan bilangan pangkat yang ada di luar, sehingga menjadi 2 pangkat 3 kali 2 dikali 3 pangkat 2 kali 2, 5 pangkat negatif 6 kali 2 per bagian yang bawah juga sama dikalikan 2 pangkat 1 kali 2, 3 pangkat negatif 2 dikali 2, 5 dipangkatkan negatif 4 dikali 2. Maka kita hitung menjadi 2 pangkat 6, 3 pangkat 4, 5 pangkat negatif 12, bagian yang bawahnya 2 pangkat 2, 3 pangkat negatif 4, dan 5 pangkat 8. Lalu kita gabungkan yang bilangan pokoknya sama, 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat, kita gunakan rumus yang kedua. Pangkatnya menjadi pengurangan, 6 dikurangi 2. Lalu yang bilangan pokok yang sama kedua, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4, maka pangkatnya dikurang menjadi 4 dikurang negatif 4. Lalu 5 pangkat negatif 12 dibagi 5 pangkat negatif 8, maka hasilnya menjadi 5 pangkat negatif 12 dikurang negatif 8. Atau hasil yang terakhirnya menjadi 2 pangkat 4, 3 pangkat 8, dan 5 pangkat negatif 4. Yang keempat adalah bilangan pangkat pecahan. Untuk bilangan pangkat pecahan, setiap A anggota bilangan real dan N anggota bilangan bulat positif, maka berlaku rumus A pangkat 1 per N menjadi akar pangkat A pangkat 1 dari N. 1 di dalam akar tidak ditulis. Ya, contohnya seperti ini. 8 pangkat 1 per 3, maka menjadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1. Satunya tidak ditulis. Lalu 8 nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3, sehingga hasil yang terakhirnya adalah sama dengan 2. Bentuk yang kedua adalah jika A pangkat M per N, maka bisa diubah menjadi bentuk akar, menjadi akar pangkat dari N, akar pangkat N dari A pangkat M. Atau pangkat M-nya kita bisa letakkan di luar, akar pangkat N-nya dimasukkan dalam kurung. Contoh, 16 pangkat 3 per 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 16 pangkat 3. Kemudian pangkat 3-nya kita letakkan di luar, 16-nya kita ubah menjadi 4 pangkat 2, maka hasil akar 16-nya sama dengan 4, kita pangkatkan dengan 3, hasilnya sama dengan 64. Sifat-sifat operasi bilangan pangkat pecahan adalah sama dengan sifat-sifat operasi bilangan pangkat bulat, tapi ada 2 tambahan di sini. Yang berikutnya yang ke G adalah A pangkat min P per Q. Itu kalau diubah menjadi bilangan pecahan menjadi 1 per A positif P per Q. Contohnya 10 pangkat negatif 8 per 2 menjadi 1 per 10 pangkat positif 8 per 2, hasilnya adalah 1 per 10 pangkat 4. Dan terakhir A pangkat P per Q, maka bisa diubah menjadi bentuk bilangan 1 per A pangkat negatif P per Q. Contohnya 4 pangkat 6 per 2, kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 1 per 4 pangkat negatif 6 per 2, atau 1 pangkat per 4 di pangkat dengan negatif 3, hasilnya adalah 4 pangkat 3. Contoh soal bilangan pangkat pecahan. Sini ada 2 contoh, ya kita coba membahas contoh yang pertama. Contoh yang pertama, angka 64 kita ubah dulu menjadi bentuk bilangan pangkat, yaitu 2 pangkat 6. Lalu pangkat di luarnya kita letakkan, 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, 25 kita ubah menjadi 5 pangkat 2, dan 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Kemudian bilangan pangkatnya, ini pangkat ketemu ke pangkat dikalikan. 6 dikali 2 per 3 adalah 12 per 3. 3 dikali negatif 1 per 3 adalah negatif 3 per 3. 2 dikali setengah atau sama dengan 2 per 2, kan terakhir 3 dikali 2 per 3 sama dengan 6 per 3. Terakhir 12 dibagi 3, 12 per 3 sama dengan 4, negatif 3 dibagi 3 sama dengan negatif 1, 5 pangkat 1 menjadi 5 per 10, 6 dibagi 3 sama dengan 2, sehingga terakhirnya menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 16, 2 pangkat negatif 1 sama dengan setengah, 5 per 10 kita sederhanakan sama dengan setengah, 5 pangkat 2 adalah 25, sehingga nilai terakhirnya semua sama dengan negatif 8.
Yang bagian soal B, silakan kalian coba sendiri dengan cara yang sama. Demikian penjelasan Ibu ya. Sebelum saya akhiri, silakan kalian membuka buku matematika kelas 10, lalu kalian berlatih mencoba soal-soal yang ada di dalamnya untuk materi bilangan berpangkat. Di sini sebelum saya tutup, ada perkataan dari Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah mengatakan, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Di sini digambarkan bahwa yang namanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu, sehingga ketinggian ilmu seseorang, kalau kita belajar semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka semestinya adab yang kita punyai juga harus lebih baik. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi bilangan pangkat, akar, dan logaritma. Silakan kalian berlatih pada soal-soal yang ada di buku mata pelajaran matematika kelas 10. Terima kasih, selamat bertemu lagi di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.